Bukan. Akhir zaman itu harus dipahami. Itu adalah hidup di hari terakhir sebelum ke neraka dan ke surga. Orang-orang Kristen akan dibangkitkan dari kubur. Orang Islam akan dibangkitkan dari kubur. Semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Pada saat itulah persidangan terjadi. Yaumul hisab. Kita semua dihisab, kita semua ditimbang. Nah, pada hari itulah, pada hari terakhir, sekelompok manusia akan berkata kepada Yesus, bukankah dulu kami bernubuat mengusir setan dan bermujizat pakai namamu? Nah, siapa dalam hidupnya di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Iya, Kristen. Nah, apa kata Yesus kepada mereka? Nyahlah. Ya sudah, terus ngapain bertahan? Yang percaya sekarang, sama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus itu tidak jadi juru Kristen? Bang, namanya Kristen aja udah pengikut Kristus. Ya Kristus, tapi hati-hati. Ada nggak Kristus palsu menurut Yesus? Ada ya, ini yang aku ngaku tuh. Nah, ada kan? Nah, sekarang apakah Bang Suma ini pengikut Kristus? Ada di Al-Quran itu yang katanya pengikut Isa Al-Masih. Ya, emang Al-Masih itu Yesus. Mulai. Siapa biasanya kan umat Islam ngaku-ngaku. Ngaku apa? Yesus itu Isa Al-Masih. Kata siapa? Belum ada masjid bernama Yesus, tapi Bible gereja banyak yang mengatasnamakan Isa. Siapa sekarang yang mau niru-niru? Cuma ini buka komal ini untuk apa kalau bukan membela Yesus Isa Al-Masih? Buka komal itu untuk menghindarkan umat Islam agar jangan murtad. Kenapa jangan murtad? Karena banyak orang di luar Islam yang bukan pengikut Nabi Isa, tapi berpura-pura membawa-bawa Nabi Isa, ajaran Nabi Isa. Gitu loh. Jadi pada intinya Yesus itu juru selamat. Selamat dalam bahasa Arab itu salam. Islam, akar kata dari Islam. Berarti Yesus juru selamat, itu artinya juru Islam. Nah, di mana pernah nggak Yesus disebut juru Kristen? Kan nggak ada. Ya, Yesus kan bukan orang Arab, kenapa diartiin orang Arab? Lah, saya tidak mengertikan Arab, tapi Yesus itu adalah orang Yahudi yang menggunakan bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Jadi salam, Islam, shalom itu sama. Yesus juru selamat, artinya Yesus itu bisa dikatakan sebagai juru Islam. Nah, kenapa? Shalom. Kemudian Shalom itu kan damai sejahtera. ya, Islam artinya damai sejahtera. Gimana dong? Ya enggak gimana-gimana, itu kan pemahaman orang Islam. Nah, berarti kalau Yesus itu juru selamat, berarti Yesus itu juru Islam, kan gitu. Nah, pernah nggak bisa nggak Yesus itu disandingkan dengan Kristen? Disandingkan seperti gimana? Ya, selayaknya tadi, Yesus juru selamat. Selamat adalah Islam, berarti Yesus juru Islam. Nah, boleh nggak kemudian Yesus disebut juru Kristen? Ya, Kristen itu kan pengikut Kristus. Bukan Kristus yang saya tanya, Yesus. Yesus itu tidak membawa agama, Bang Juma. Yesus tidak membawa agama, berarti tidak membawa Kristen. Udah selesai kita. Kita mengikuti ajarannya. Tetapi Yesus disebut sebagai juru selamat, berarti dia juru Islam. Dan dia tidak mengajarkan agama, berarti dia tidak mengajarkan Kristen. Udah selesai. Sederhana kan, kawan? Yesus tidak bawa agama Kristen, tetapi Yesus juru selamat. Berarti Yesus itu juru Islam.
Gimana dong? Yang percaya makanya kan baptis gitu, yang percaya sama Tuhan Yesus tuh. Kalau percaya kepada Yesus Yahudi, berarti orang itu jadi Yahudi. Kalau percaya Yesus Romawi, berarti orang itu akan menjadi Kristen. Kan begitu. Begitu. Sekarang murid-murid Yesus ada nggak yang Kristen? Iya kan, Kristen itu pengikut Kristus, Bang Juma. Saya tidak tanya Kristus, yang saya tanya Yesus. Kalau Kristus itu kan banyak yang palsu. Yang saya tanya Yesus. Ada nggak murid Yesus yang Kristen? Ya nggak ada, maksudnya gimana sih? Nah, nggak ada. Tapi ada nggak kemudian murid Yesus yang selamat? Ada. Ya, berarti murid Yesus Islam. Tidak ada yang Kristen, adanya Islam. Bagaimana dong? Berarti saya juga selamat ngikut Kristus. Ya, berarti Anda bukan Kristen, Anda Islam. Sekarang pembuktiannya apa kebenaran Anda Islam? Islam itu kan itu apa sih, ada sholat 5 waktu. Nah, Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya akan diberikan kepada bangsa yang membuahkan, yang menghasilkan buah kerajaannya. Yesus sholat, sujud, buah kerajaannya sujud dong. Nah, kalian sujud nggak? Sujud itu kan bukan diartikan sholat, bukan merujuk kepada apapun sholat. apapun itu proses Buddha juga badan sujud. ketika Hindu juga sujud. proses badan ketika beribadah ya sujud, kan begitu? Iya mas, iya sujud kan bukan Islam doang. Cuma apakah agama Hindu itu Islam kalau sujud? Pada intinya mau dia Hindu mau dia Buddha, proses sujud itu adalah proses yang dicontohkan oleh para nabi, kan begitu? Tapi kan bukan Benar Islam. Enggak, tunggu dulu. Disebut Islam karena dia kemudian mengikuti ajaran selamat. Nah, Yesus sujud gak dalam beribadah? Sujud. Nah, Kristen sujud gak dalam beribadah? Ya ortodok itu sujud. Saya tidak tanya ortodoksnya, Kristennya. Kagak. Nah, kagak. Sekarang siapa yang pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Karena Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, mengikuti Yesus. Yesus sujud, Islam sujud, Kristen tidak. Jadi siapa yang lebih pantas disebut pengikut Yesus berdasarkan ucapan Yesus sendiri? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Nah, Yesus sujud dalam beribadah. Umat Islam kemudian sujud dalam beribadah. Siapa yang mengikuti Yesus? Jelaskan? Nah, jelas di situ, Bung. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang dengan mulutnya mengatakan pengikut, tapi sebenarnya bukan pengikut. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat? Pada saat itulah aku, Yesus, berkata, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Berarti ada orang yang hidupnya di bumi ini mengaku intim dengan Yesus, mengaku pengikut Yesus, mengaku akrab dengan Yesus, mengaku pengikut Yesus, tapi diusir karena tidak melakukan apa yang Yesus contohkan. Itu kan orang yang bermaksiat, makanya yang diusir itu orang-orang yang bermaksiat. Yang bermaksiat itu yang menyembah selain daripada yang dicontohkan Yesus. Yesus mencontohkan menyembah siapa, Bang? Ayo. Kepada Allah Bapa.
Nah, sekarang Kristen menyembah kepada anak Maria, kenapa nggak menyembah kepada Allah Bapa? Kan melalui Yesus. Ikut melalui orang-orang Yahudi dan Yesus sendiri menyembah Elohim Bapa, itu tidak melalui Yesus. Menyembah Yesus sama saja menyembah Bapa gitu Bang Juma. Waduh, gangguan. Berarti kau menduakan Bapa, itu namanya. Yang harus disembah itu Yesus atau Bapa? Dua-duanya. Oh, udahlah, hancurlah sudah kalau gitu. Bahkan di monitor ini ada yang menyembah dua-duanya, Bang Handi. Utusan Tuhan dan Tuhannya disembah dua-duanya. Emang utusan itu nggak bisa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Utusan kok disembah. Apa dasarnya? Ya karena yang harus disembah itu hanya yang mengutus, bukan yang diutus. Gimana sih? Ya kan yang ada di lokasi pada zaman itu Bang Juma. Lokasi gimana? Yesus memberikan validasi nggak kepada penulisnya? Ya enggak. Ya enggak. Terus kenapa Anda mengimaninya sebagai firman Tuhan? Ya yang ada di Alkitab ya ikutin aja udah. Oh, ya udahlah kalau begitu berarti diikutin doang. Ya kita saling menghargai, silakan. Anda sudah mengakui bahwa yang ada di Bible yang harus diikuti doang, ya sudah. Padahal yang harus diikuti adalah perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan, gitu. Karena kan Tuhan Hidup kekal, kata Yesus, menyembah siapa? Ya kan karena Tuhan Yesus juga banyak berkorban untuk manusia. Orang-orang lumpuh bisa berjalan, membangkitkan Justru kalau kita menghargai Yesus atas karyanya itu, kita harus mendudukkan dia sebagai utusan. Jangan kita rendahkan dia dengan kita anggap dia Tuhan itu sendiri. Yesus marah, makanya Yesus mengusir orang-orang yang pelaku kejahatan ini. Kenapa? Karena mereka memakai nama Yesus tapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Offside itu namanya. Apa hukumannya kalau orang berbuat jahat itu? Diusir ke neraka. Matius 7:22-23 jelas kok tertulis di situ. Aku tidak mengenal kalian semua pembuat kejahatan. Kemana pembuat kejahatan ini pergi? Ya ke neraka. Tempat jahat itu neraka. Kalau kalian disebut sebagai pelaku kejahatan, kemana kalian pergi? Jujur. Ya neraka lah. Ya ke neraka. Ya sudah, Anda tahu rupanya. Ya sudah. Iya, tapi kan kok Bang Juma bisa bilang gitu Kristen itu pembuat kejahatan. Dari mana gitu? Loh, itu Yesusnya. Yesus, bukan aku yang bilang. Yesus memanggil namaku, bernubuat. Sekarang begini Bung, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bermukjizat, bernubuat pakai namaku. Pada hari terakhir loh. Sekarang pertanyaannya, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus itu siapa? Islam, Yahudi, apa Kristen Bang? Itu konteksnya nanti kan pada hari akhir. Itu kan pada hari akhir. Kan akhir kan pada hari akhir zaman. Bukan. Akhir zaman itu harus dipahami. Itu adalah hidup di hari terakhir sebelum ke neraka dan ke surga. Orang-orang Kristen akan dibangkitkan dari kubur. Orang Islam akan dibangkitkan dari kubur. Semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Pada saat itulah persidangan terjadi. Yaumul hisab. Kita semua dihisab, kita semua ditimbang. Nah, pada hari itulah, pada hari terakhir, sekelompok manusia akan berkata kepada Yesus, bukankah dulu kami bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat pakai namamu? Nah, siapa dalam hidupnya di bumi ini
yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Iya, Kristen, Kristen. Nah, apa kata Yesus kepada mereka? Nyahlah. Ya sudah, terus ngapain bertahan? Kalau sudah tahu. Itu kan konteksnya pada hari akhir. Nah, pada hari akhir. Iya, kan udah ku tahu itu. Pada hari terakhir nanti ketika manusia semua dibangkitkan pada hari terakhir. Yang memanggil Yesus Tuhan, Islam apa Kristen, kan begitu abangku. Iya, itu kan nanti nih pada hari akhir. Pada hari akhir kan nanti banyak orang yang manggil Tuhan. Nah, itu bukan ya kalian lah itu doang. Di hari siapa akhir lagi itu kalau bukan banyak. Kristen? Nggak ada, cuman Kristen doang yang memanggil Yesus Tuhan. Kalau pada hari sekarang emang Kristen doang. Nah, pada hari akhir tuh nanti bukan cuma Kristen, Islam, Hindu juga nanti manggil. Ya. itu mah akal-akalan. Sebab Itu dikatakan kan di situ, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Semuanya. Iya. Boleh saya Semangat potong malam. cerita? Terus kenapa kalian libatkan Islam? Islam tidak bernubuat pakai nama Yesus. Kalian itu saudara ini membuat kesalahan fatal lagi. Jangan gitu, Bang. Pak, boleh kita menyesatkan orang. Kita meluruskan. Kita jangan menyesatkan. Yang memanggil Yesus Tuhan itu hanya Kristen. Kita kan pasti. Selamat malam abang semuanya. Saya potong cerita, apa boleh saya bertanya abang-abang semuanya? Agamanya apa Bang Kenji? Ateis. Wah, nggak ada tempat buat ateis di sini. Oh iya saya paham. Iya. Oke. Terima kasih. Begitu saudaraku. Jadi kita nggak nyesatkan orang dengan membuat sesuatu pernyataan yang tidak berdasar terhadap dalil. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan? Nah, itu siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Kok Islam lagi yang dibawa-bawa? Nggak mungkin kan, mulut saya setiap malam kan terus memuji dalam nama Yesus. Nggak mungkin Yesus itu mengusir orang-orang Kristen. Itu dalilnya, itu dalilnya ada, kok nggak mungkin? Ya bantalah Yesus. Bantalah dia. Yesus itu baik. Ya, jadi dalil itu bohong. Ya, konteks itu tuh kan pada hari akhir. Iya, pada hari akhir itu kan nanti semua kita hidup kembali. Nah, makanya sekelompok orang akan berseru, bukankah dulu kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus, bukan kata saya, abangku. Ada nggak Yesus mengajarkan orang-orang di luar Yahudi mengusir setan? Nggak ada. Nggak ada bang, nggak ada. Nah, kalian di luar Yahudi mengusir setan pakai nama Yesus, nggak ada gitu loh. Silakan direnungkan, dipikirkan. Tapi kan doanya dikabulkan. Saudaraku, Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Annallah sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Dan kita ini semua adalah hamba Allah.
kita sembah Allah atau tidak kita sembah Allah, Allah itu Maha Pengasih, memberikan mengasihkan apapun yang kamu minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Meskipun kau tidak menyembahnya, Tuhanmu mengabulkan doamu. Berarti saya bisa dong masuk surga walaupun tidak menyembah Allah. Oh, tidak bisa. Katanya Tidak bisa. Anda dikasih Katanya bukan berarti bisa. disayang. Loh, dikasih. Tuhan menciptakan kemudian manusia dengan hidung untuk diberi oksigen. Tuhan menciptakan manusia dengan mata untuk manusia itu melihat. Tuhan menciptakan manusia dengan perut untuk supaya perutnya terisi. Disembah atau tidak disembah, Tuhan itu maha mencukupi. Jadi kalau misalnya saudara menyembah kepada pohon, Anda berdoa, wahai Tuhanku pohon, berikanlah aku sesuap nasi. Bukan pohon yang mengabulkan doa itu, tapi Tuhan yang sesungguhnya yang maha mendengar itu yang mengabulkan permohonan Anda, meskipun Anda tidak menyembahnya. Makanya Tuhan itu akan mengatakan, hambaku, coba Anda lihat di dalam kitab Tawarik, hambaku yang berpaling dari dosa-dosanya dan bertobat, aku akan menghapuskan dosa-dosanya dari surga. Jadi Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu menginginkan kita itu bertobat kembali kepadanya. Nah, bukan berarti ini aku tidak disembah, aku miskinkan dia. Ini tidak sembah aku sakitkan dia. Ini tidak disembahnya aku buat dia kelaparan. Bukan begitu. Tuhan itu mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Apakah itu makhluknya menyembahnya atau makhluknya itu tidak menyembahnya, Tuhan maha bijaksana, Tuhan maha adil. Tapi dalam hal masuk surga, tunggu dulu. Baca Yohanes 5 nomor 29. Kata Yesus, manusia yang benar akan dibangkitkan kemudian untuk hidup yang kekal di surga. Manusia yang salah akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Itu berarti antara orang yang benar dan orang yang tidak benar sama-sama dicukupkan oleh Allah hidupnya. Tetapi orang yang benarlah yang punya hak untuk kembali kepada surga, dan orang yang tidak benar itu juga punya hak untuk masuk ke dalam neraka. Masing-masing sudah didatangkan kemudian dua alam. Lalu Tuhan mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita manusia itu punya potensi dua. Apa itu? Berpotensi menjadi jahat dan berpotensi menjadi baik. Siapa yang jahat ini? Adalah mereka yang melakukan segala rutinitas keagamaan tidak berlandaskan kepada perintah Tuhannya. Contoh, apakah Tuhan Anda pernah mengajarkan Anda kemudian untuk ibadah minggu? Tidak ada kan? Tidak ada. Adakah Yesus mengajarkan Anda untuk tidak bersunat? Tidak ada. Adakah Yesus mengajarkan Anda untuk beribadah menyembah kepadanya? Tak ada. Adakah Yesus mengajarkan agar Anda kemudian makan babi? Tak ada. Adakah Yesus mengajarkan agar Anda itu kemudian menjadi Kristen? Tak ada. Tapi ketika Yesus dikatakan sebagai juru selamat dan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan dan mengikuti aku, maka yang tunduk kepada perintah itulah yang disebut Islam atau Muslim. Yesus tidak disebut Kristen dia, tapi dia disebut orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Nah, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus disebut anak soleh. Masa di dalam Bible Anda Yesus disebut soleh? Di dalam Bible Anda bukan disebut Kristen? Kan lucu itu. Sama seperti ketika sekiranya Nabi Muhammad disebut Kristen dalam Al-Quran dan dia tidak disebut Muslim. Kan aneh. Yesus dalam Bible disebut sebagai anak soleh. Sedangkan yang disebut anak soleh itu orang Islam. Tidak pernah Yesus disebut dalam kitab saudara sebagai anak Kristen.
Tapi Islam dia anak soleh. Gimana ceritanya itu? Anda malah jadi Kristen, Yesusnya menjadi anak soleh, Anda menjadi Kristiani. Iya. Andai kan Anda itu Iya. pengikut Yesus, Anda akan jadi anak soleh juga. Ya Yesus kan Kutanya seorang lagi yang taat kepada saudara nih. hukum Taurat. Ini sebelum kita lanjut, sabar. Yesus itu soleh atau Yesus itu Kristen? Anak soleh. Iya, Terus Tuhan kenapa Yesus Anda kan menjadi anak taat. Kristiani? Sebagai Tuhan dia soleh. Ayo, sebagai Tuhan dia anak soleh. Kenapa Anda yang bukan Tuhan malah jadi Kristen? Jangan lupa Yesus itu manusia dan Tuhan. Ya, sebagai manusia dan Tuhan dia anak soleh. Ayo. Kenapa dia tidak jadi Kristen? Kenapa justru dia menjadi soleh? Ayo. Yang anak soleh itu Islam atau Kristen? Emang soleh itu Islam doang, Bang. Cuma kan orang Arab juga kan bahasanya Kok gitu. pertanyaan saya jelas, nggak usah kemana-mana. Apakah kemudian anak soleh itu Islam atau Kristen? Di Kristen orang di Arab juga sama kan, bahasa Arab. Ya, enggak, tunggu Nggak dulu. masalah. Tunggu dulu. Yang soleh itu Islam apa Kristen? Maksa bener Bang Juma nih. Bukan maksa, justru ingin saya menjelaskan yang hak itu hak, batil-batil, benar-benar salah-salah. Soleh itu Islam atau Kristen? Iya Islam. Soleh itu apa maksudnya? Soleh Islam. Yesus anak soleh atau anak Kristiani? Astagfirullahaladzim. Jadi saudaraku, Yesus yang kita sama-sama cintai, yang sama-sama kita hargai, itu adalah anak soleh, bukan Kristiani. Maka kalau ingin menjadi pengikut Yesus, jadilah anak soleh. Dengan kata lain, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Contoh Yesus dong. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku anak soleh, pengikutku anak. Aku anak soleh, pengikutku anak. Kristus. Soleh lah. Enggak nyambung. Anak durhaka. Iya dong. Matius, Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 16. Apa kata dia? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku anak soleh, pengikutku yang mengikuti aku harus menjadi anak yang Itu kan bahasa Arab, sama seperti Muslim. Muslim kan artinya berserah diri. Masolang generasi. Kristen juga sama, berserah kenapa diri. Inilah saya mewanti-wanti dan sering membawa kemudian tema waspadalah kepada Kristus palsu. Kristus asli pengikutnya soleh, Kristus palsu pengikutnya salah. Itu kenapa saya selalu mengusung materi itu antara Yesus yang anak soleh dan Yesus yang bukan anak soleh. Nah, apakah Anda menemukan diri Anda soleh? Kalau Anda soleh berarti Anda syahadat, Anda puasa, Anda sholat, Anda zakat, Anda berhaji. Kalau Anda soleh. Sekarang Yesus disebut soleh, Anda Kristiani. Nyambung nggak? Anda mengaku pengikut? Ya enggak lah. Kami umat Islam disebut sebagai orang soleh. Yesus disebut sebagai orang soleh. Pengikutnya ya kami dong. Makanya kami nggak terima kalau ada orang Islam atau orang di luar Islam yang menghina Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu orang soleh.
Tidak layak dia dihina apalagi dikutuk. Dia itu orang yang benar, dia itu orang baik. Nggak ada yang menghina Yesus itu, nggak ada. Kalau Anda mengatakan Yesus itu mati dibunuh oleh orang-orang kafir, apakah itu bukan penghinaan? Ya itu kan menebus dosa, Bang Juma. Ya, penghinaan itu berarti saudara mendudukkan Yesus setara dengan binatang. Karena orang-orang Yahudi menebus dosa menggunakan apa? Ya jangan disamain lah. Menggunakan tunggu. Anda yang menyamakan dia, bukan saya. Makanya saya katakan itu penghinaan. Orang Yahudi menebus dosa menggunakan apa? Binatang Itu atau tradisi. manusia? Itu kan tradisi. Iya, sekarang Tradisi orang Yahudi. Yahudinya tradisinya itu kenapa? Karena dia diperintahkan secara turun-temurun. Imamat 1 nomor 2 perintah katakanlah kepada orang Yahudi, bila mana mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Pertanyaan saya kepada saudara, orang Yahudi mempersembahkan korban penebus dosa menggunakan binatang enggak? Iya, binatang. Terus siapa yang mengajarkan Tradisi. Anda mengatakan bahwa penebus dosa itu Yesus? Kau jangan sok tahu, Juma. Ayo. Berarti Anda menghinakan Yesus. Kalau Anda mendudukkan Yesus sebagai penebus dosa, berarti Anda mendudukkan Yesus sama seperti penebus dosanya orang Yahudi. Sementara Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Puasa gelap Perlihatkanlah juga. dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan berkorban, penebus dosanya itu binatang kan? Kenapa kalian jadikan Yesus? Berarti Anda menghinakan Yesus itu, saudaraku. Makanya kami umat Islam itu marah. Karena kami nggak ingin Yesus itu kemudian tercemar dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masakan Yesus disetarakan dengan hewan? Janganlah begitu. Jangan. Yesus itu manusia mulia. Karena kan Abang Juma kan memahami Yesus itu, memahaminya Isa Al-Masih yang tidak disalib, ya kan beda. Alamak, sekarang yang menjadi korban bagi Yahudi manusia atau binatang? Ya kan saya udah jawab tadi, binatang. Binatang. Lalu kenapa Yesus disetarakan dengan itu? Nggak ada yang nyetarakan. Loh, penebus dosamu binatang atau Yesus? Yesus. Orang Yahudi menebus kemudian dosanya dengan binatang kan? Iya, jangan disamain lah. Lah, terus dari mana konsep nebus dosa dengan menggunakan manusia? Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus, Bang Juma. Jadi Nggak percaya sebagai? Nggak percaya sebagai apa? nggak percaya sebagai Mesias. Nggak percaya sebagai Mesias. Bukan nggak percaya sebagai Tuhan. Sama aja, sebagai Tuhan juga kan nggak percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sejak kapan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan? Di mana Yesus memperkenalkan kepada kaumnya, akulah Tuhan? Di mana? Yang nggak ada. Ya nggak ada. Terus siapa kamu yang hidup 2000 tahun setelahnya kok sok tahu mengatakan Yesus Tuhan? Ya kan ada yang di Yahudi dan ada yang di non Yahudi juga gitu. Coba di mana orang Yahudi mengatakan Yesus itu Tuhan? Yang nggak ada. Ya nggak ada. Terus kenapa Anda katakan ada orang Yahudi? Alamak. Maksudnya Gatal orang juga lama-lama Yahudi gigiku yang sekarang diskusi Judaism. sama Udahlah abangku. Yang pada intinya kami Muslim tahu Yesus itu orang soleh. Maka Yesus itu tidak pantas bagi orang soleh menjadi korban penebus dosa orang jahat. Maafkan saya yang Muslim ini, yang kemudian tidak searah iman dengan saudara, yang tidak akan pernah bisa terima selama kami masih waras bahwa ada dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia, apalagi darah Tuhan.
Karena Tuhan bukan makhluk, maka Tuhan tidak berdarah. Tapi kalau saudara mengatakan hal yang sebaliknya, ya silakan. Itu hak saudara sebagai seorang Kristiani. Andaikan aja hari ini Yesus Saya hargai itu. pas andaikan saja Yesus sekarang datang, disuruh milih masjid gereja, pasti milih gereja Bang Juma. Alasannya? Ya karena kan mengenal pengikut-pengikut. Alamak. Iya. Pengikut Yesus bersunat nggak? Pengikut Yesus makan babi nggak? Pengikut Yesus masuk ke gereja nggak? Pengikut Yesus kemudian sujud nggak? Pengikut Yesus ibadah minggu nggak? Alamak, jangan bermimpi lah. Jangan terlalu berlebihan kali. Film India kalau berlebihan juga nggak bagus, Bang. Sesedih-sedihnya orang yang habis makan tidak merokok, lebih sedih lagi kalau film kartun itu berlebihan ceritanya. Silakan saudaraku dengan kepercayaan Anda, silakan. Tapi ketika kepercayaan Anda tuangkan dalam narasi di depan umat Islam, maka jangan sakit hati kalau umat Islam itu tertawa dan mengatakan masolang generasi. Karena apa yang Anda pertontonkan ini, itu adalah pertontonan generasi rusak. Masakan kemudian Yesus Anda setarakan dengan korbannya orang Yahudi, di mana orang Yahudi menebus dosa dengan binatang, dengan binatang, dengan kulit binatang, dan seterusnya. Anda setarakan, bahkan di dalam kitab saudara kalau nggak salah Yohanes 1:29 ya, inilah anak domba Tuhan yang menebus dosa dunia. Loh, kok Yesus disebut sebagai anak domba di situ, Bang? Saya miris kemudian membaca dalil itu. Tapi ya itu hak saudara. Ini kan kita hanya dialog lintas agama ya kan ya. Saya tidak memaksakan narasi saya untuk diimani. Saya hanya menyampaikan pola hasil buah dari pengajaran, dari pelajaran yang saya temukan, baik Al-Quran maupun Bible, yang pada intinya tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menghentikan Yesus itu disebut sebagai anak soleh dan tidak pernah disebut anak Kristiani. Itu adalah sebuah kemenangan bagi kami bahwa ternyata yang Anda sembah bernama Yesus itu adalah seorang soleh, dan kami umat Islam juga adalah orang soleh. Ya, berarti kedudukan dalam pandangan Islam Yesus itu adalah Muslim Islam dia, karena dia adalah orang soleh. Dan sangat disayangkan ya, beliau bukan orang Kristen tapi dia adalah orang soleh. Begitu Bang ya. Saya kira cukup. Silakan Anda renungkan. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir, bisa merenung, bisa kemudian menelaah lebih dalam lagi apa yang kita diskusikan. Ini materi sederhana, tapi kalau Anda menggunakan akal sehat, oh iya ya, Yesus kan soleh, aku kan ingin menjadi selamat juga, dan Yesus hanya mengenal pengikutnya. Ya kalau dia Yesus soleh, maka pengikutnya juga harus soleh. Nah kalau mau soleh ya jangan Kristiani kan gitu. Oke. Kan, Ya. Bang Ruma, kan setiap agama itu kan ada jaminan surganya. Berarti surga itu kan berarti banyak. Enggak dong. Enggak, bukan begitu polanya. Setiap nabi kan? setiap nabi utusan Tuhan. Iya, halom. Mana hostnya ini? Di mana hostnya? Ada Bang, tuh ada Bang Kian Santang. Ya, kenapa bang? Mau lagi utang dia. Hostnya, yang mana hostnya ini? Yang mana hostnya? Mana hostnya? Kian Santang Bang. Saya bang. Ada apa bang? Iya, hostnya yang mana? Ini saya bang, Kian Santang. Ada apa bang? Mau bayar utang ya? Bukan utang, Bang. Terus mau apa bang? Mau narik motor? Motornya udah lunas bang dia bang. Malam-malam mau narik motor. Besok aja bang. Oh itu mau dibahas itu Bang. Narik motor.
Iya. Motornya udah lunas. Solan generasi. Hancur sudah. Malam-malam narik motor. Besok lah. Abang ada Mana kolektor hostnya? ya bang? Mana hostnya? Mana hostnya? Ini Juma ini di atas ini ya. Saya. Ya, saya sendiri, Bang. Oh, Juma ya. Nah, bang, mau menyita Pajero. Kalau Juma ini di atas bisa buka kamera kalau Juma ya. Tadi sudah buka loh. Dia mau nyita Pajero dia ini. Udah lunas bang. Buka kamera lah. Kalau Juma mana? Enggak lah. Kalau Juma enggak lah. Oh, maaf. Kalau Juma enggak Mabuk, berani ya. buka Mabuk. kamera. 3 ember ini ya habis ini. Pakai cuci muka. Iya. Iyalah, iya. Ya itu kan iya lah. Dia pakai Mana minum. berani kalau Enggak. Juma enggak berani buka kamera. Cucian beras dikumpulkan baru diminum. Betul, Oh, gitu. betul. Enggak betul kan? Betul lah, betul. Di mana bang? Motor kamu udah lunas? Ya, itu udah lain cerita, Bro. Wih, Terus mau cerita apa? mendalam sekali nih Bang Andi lukanya. ini. Apa keluhannya kira-kira bang? Enggak ada. Pernah disakiti janda mungkin? Enggak ada. Terus masalahnya apa bang? Enggak ada. Oh nggak ada masalah. Enggak ada. Pernah dicekek lehernya sama mertua. Enggak ada. Enggak ada. Atau abang malam-malam diusir mertua? Atau gimana? Enggak ada. Ini yang diserempet kereta api nih bang. Enggak ada. Kok bisa ada Solan begini? generasi. Langsung mana hostnya? Tiba-tiba mau narik motor orang. Seruduk kan? Bos tanggung jawab bos. Bos tanggung jawab. Mabuk dia. Mabuk dia. Diusir sama mertua. Minta tambah-tambah itu. Gara-gara salah masuk kamar. Ternyata kamar security dia masuki. Security. Seru Kitty. Security. Ada aja nih anak ini. Siapa sih? Sial Don aja ketawa. Don, motor lu udah lunas Don. Siapa sih namanya? Aldos. Mawar. Mabuk tuak deh nih orang. Bang DJ. Naik Ya. gerbong kereta nomor berapa bang? Orang jadi masinis. Jatuh dari gerbong. Oh ini lagi satu nih. Along. Kita subuh-subuh kita. Waalaikumsalam. Izin moderator, Ya bang. izin saya mau tanya sama Bang Zuma, boleh? Boleh bang. Muslim abang ya? Siap, saya Muslim Bang, izin. Oh ya, mangga bang. Cuman saya mau bertanya cuman di luar tema saja, saya cuma izin mau bertanya sedikit saja Bang, boleh? Aman bang. Gini, izin Bang Zuma, izin Bang. Iya, Silakan bang. Tanyakan, Bang. Izin saya mau nanya saja Bang, maksudnya saya ini kan ayah saya ini kan Islam, terus ibu saya ini Nasrani, cuman kan sudah masuk Islam, cuman saya juga pun dari lahir juga kan sudah Islam. Terus saya ini nikahnya sama orang
Nasrani. Cuman saya juga alhamdulillah. Kristen bang, bukan Nasrani bang, nggak ada Nasrani, Kristen. Oh, Kristen ya bahasanya. Ya, maksudnya Kristen. Cuman saya juga alhamdulillah saya sudah Islamkan nih bang. Alhamdulillah. Terus Gini bang, saya mau nanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saya juga ini kan orangnya orang kurang bagus. Maksudnya agak-agak di luar inilah. Maksudnya agak. Cuman saya mau ngajarin istri saya secara Islam itu gimana caranya gitu bang. sebenarnya sangat mudah lah bang. Abang sebagai kepala rumah tangga, Anda imam, Anda kepala rumah tangga. Ajarkan yang Anda tahu aja. Kalau belum tahu ya abang belajar yang basic-basicnya dulu. Iya bang ya. Jadi perbaiki diri aja dulu bang. Berbagai ucapan sama istri sama anak. Sekali-sekali ajak sholat berjamaah. Kalau nggak bisa ajak ke masjid gitu. Abang bawa belajar mengaji. Nah, itu aja dulu caranya yang basic bang. Gitu. Mau saya ajarin nggak istrinya bang? Tidak bang. Jangan bercanda. Tuh ya. Tidak bang, maksudnya saya ini kan mau nanya saya, soalnya saya juga kan kalau macam orang juga maksudnya orang berdosa, maksudnya cuman saya juga mau ajar, cuman istri saya juga kan gini bang, sewaktu masuk Islam itu istri saya langsung dia tidak mau lepas kerudung itu dulu bang, pas waktu saya Islamkan itu bang. Ya bagus lah itu bang. Nah, makanya itu saya bilang bang, izin bang, maksudnya untuk motivasi ataupun untuk masukan untuk biar bagaimana, biarpun namanya laki-laki tapi istri saya untuk soleha itu gimana bang? Iya, pertama abang juga harus soleh dulu, artinya abang harus belajar sholat. Itu pertama, harus belajar sholat. Kemudian abang harus bisa menjadi imam sholat berjamaah di rumah. Basicnya di situ abangku. Itu yang penting di situ dulu. Siap bang. Abang jangan marah ya, maksudnya saya cuman minta masukan saja bang, maksudnya. Enggak, aman lah aman. Tapi kalau masalah sholat atau apa, saya juga kan namanya Islam ini kan saya sudah mendalami sedikit, cuman kalau baca Al-Quran saya sudah maksudnya sudah bisa lancar-lancar lah sedikit, cuman istri saya ini yang kurang terlalu, cuman dia cuma ikut-ikut macam pengajian macam-macam gitu-gitu, cuman saya juga kurang pantau ke situ juga sih. Oh iya, nggak apa-apa, biarkan istri ikut majelis taklim sama ibu-ibu tetangga atau di masjid gitu loh bang, biarkan dia belajar, kan namanya juga ampun mualaf toh. Itu jangan dilarang, kalau belajar Islam jangan dilarang abang, harus didukung. Iya bang, saya tidak pernah larang bang, saya tiap hari saya antar bang, tiap hari Kamis tuh saya antarkan malam Jumat, kan saya hari Kamis kan yasinan tuh bang. Masya Allah, itu baru suami yang benar itu bang. Ya. Siap bang, maksudnya saya cuma maksudnya ini bang, saya cuma minta pendapat saja, maksudnya biar abang kasih saya semangat, biar saya saya juga kan kurang baik, jadi maksudnya biar saya ini loh bang. Bang, kalau Anda pergi sholat Jumat itu tiap hari itu, setiap seminggu itu ya, itu kalau khatib lagi khutbah itu selalu mendoakan sesama muslim. Siap. Jadi rajin-rajin sholat Jumat bang, gitu ya, jadi mendoakan sesama muslim. Oh siap, Gitu. siap. Itu aja Pak, yang penting itu tutur kata dijaga, budi pekerti, sikap, nafkahi, jangan membohongi istri, anak ya, kalau bisa ikut ngaji, istri jangan dilarang. Saya rasa rukun kok keluarga kayak gitu bang. Oke bang? Oke bang, makasih banyak bang, saya cuma jangan marah bang, saya cuma minta masukan saja bang. Aman bang. Saya baru maksudnya baru gabung begini bang, jadi agak ini bang.
Yang paling dilarang itu bang, yang paling nggak benar itu bang, pulang-pulang mabok, pulang-pulang mabok terus memarahi anak istri di rumah. Jangan sampai itu bang terjadi ya. Ah iya bang. Saya kalau soal rumah tangga cuman itu bang, soal agama aja bang. Soalnya saya belum bisa ngatur aja bang. Oke, siap bang. Makasih banyak ya bang. Ya bang ya, semangat bang Along. Semangat bang. Ya bang Hendy. Siap. Banyak bang, izin bang turun bang. Ya, siap bang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pardisu. Selamat malam. Pardisu. Pardisu. Wah, ini si Bang Kepas. Silakan Bang bertanya Bang Kepas. Tentang Yesus. Kepas. Kepas. Oh. Gimana bro? Siapa sih namanya ini? Aldos. Penjelasannya Bang Juma. Masuk akal nggak? Saya sudah Tadi dimantai tumbas surga. Kenapa? Pembahasan surga tadi itu terpotong. Kalau mau masuk surga bang, perbaiki sikap, jangan salah Tuhan. Itu basicnya, jangan salah Tuhan. Bagaimana kamu mau hidup kekal kalau kamu menuhankan Tuhan yang salah? Gini loh Bang Andi, saya udah di materai, udah masuk surga. Emang lu pergi kantor pos beli materai? Kan masuk Soalnya duit, kan- pas malu dia. Soalnya kan Hindu menjamin surga, Islam juga menjamin surga, Kristen juga menjamin surga. Berarti kan banyak surga itu. Nanti ketemu di sana. Itu cita-cita lu. Ya kan kenyataannya gitu Bang Andi. Ya banyak memang orang, tidak ada orang pun itu hidup mau masuk neraka bang, nggak ada. Ya nggak ada lah. Nggak ada. Semua juga pengen ke surga. Tapi surga itu cuma satu. Nggak ada bilang surganya ini surga itu cuma satu. Lu pikir banyak surga? Ini Bang Alpon ini udah di materai belum? Pengen masuk ke surga Kristen? Sudahlah. Di materai dulu dong kalau pengen masuk surga. Kayak utang piutang aja pakai materai. Soalnya kan kalau itu kan surga itu kan kalau ya Hindu ada, Kristen ada, Islam ada, Yahudi ada, itu kan nanti ketemu di sana gitu. Sama-sama surga kita. Itu kan harapan lu doang. So iya. Bisa nggak orang? Islam dijamin. Umat Bisa nggak Islam orang? dijamin. Bisa nggak orang masuk surga kalau salah Tuhan? Ya nggak bisa lah kalau Ya nggak bisa. Ya denger tadi lo, kamu salah. Kau menuhankan makhluk, gimana mau masuk surga kalau tuh Yesus bertuhan, kau tuhankan, gimana itu? Ya Yesus juga Tuhan sama, ya Bapa juga Tuhan. Tuhanmu ada berapa tuh? Saya akuin gitu. Tuhanmu ada berapa kalau gitu? Iya dua, Yesus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Di Tuhanmu dua. Iya karena kan ditulis di Alkitabnya juga gitu. Tuhan Yesus Tuhanmu dua. berdoa kepada Bapa. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya. Enak ya, Oteno Tuhannya dua ya, keren. Ya, Kalau Kepas di 4. bumi banyak amat 4. Coba aja tanya, Kepas, hitung ya, Kepas. Ya Bang ini. Nah, kau hitung ya Allah ya, hitung dos itu. Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang kau sembah siapa?
Elohim Yahweh. Aldon, itu berapa itu? 1. Enggak, Aldon dulu jawab. Don, berapa tadi yang disebut? 2. 4. Sama-sama mabuk. Mabuk semua ini. Kalau saya 2. Ya itu kan masing-masing. Tuamu 2 ya. Oke, pas tuanya 4. Berapa pas? 1. Oh, 1. Yang mana yang Tuhan? Bapak itu. Pertanyaannya gitu mulu orang muslim. Yesus Tuhan, Bapak Bang. Tuhan. Seneng banget nanya kayak gitu tuh. Bukan seneng Bang, supaya akalmu berfungsi. Kita kan pengen ngajarin kamu supaya berfungsi akalmu. Masuk akal nggak kalau ada Tuhan lebih dari 1? Ya kan kepercayaan Islam itu nggak bisa ditabrak dengan. Bukan masalah kepercayaan, ini akal. Masuk akal nggak kalau Tuhan 2? Ya kan yang di bumi ada, yang di sorga ada. Kan sekarang ini udah nggak ada di bumi semua. Yesus sudah nggak di bumi. Ya kan tapi pernah ke bumi. Bangkit. Ya. Di bumi ngapain? Ya menyembuhkan orang sakit. Jauh jadi dokter dia. Yang ya gitulah. Dia kan maha kuasa. Oh, Yesus Maha Kuasa. Dia kan bisa menyembuhkan orang. Jadi mendem suaramu ah. Menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Selain itu maha apa? Kuasa. Selain itu apa lagi dia? Menebus dosa. Dengan cara apa? Mati pada tak taat, mati ke tiang salib. Yang matiin siapa? Yang itu, yang Bapak itu. Oh, Bapak yang matiin Yesus. Iya. Bukannya tentara Romawi yang nangkep dia. Ya kan yang nyabut nyawanya kan Bapak Bang Andi. Oh, Tuhan mencabut nyawa Tuhan. Iya gitulah seperti itu. Nah, sebelah benda. Keren Masih. Keren Tuhan Kristus mencabut nyawa Tuhan. Tuhan mencabut nyawa Tuhan. Keren ini, keren. Mantap ini. Astagfirullah. Kepas ini siapa ini Kepas ini begini pas? Itulah yang namanya Maha Kuasa. Kepas ajarin dulu di anak buah lu Pas. Enggak, dia deh Bang Heri. Kristen ini Kristen ini kan banyak denomnya. Masa Tuhan mencabut nyawa Tuhan? Ini suara abang ini kecil banget. Kalau yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa, Dons? Tuhan Tuhan siapa? yang di sorga. Siapa namanya? Allah Bapa. Oh, bukan Yesus. Bukan. Oh, jadi Yesus nggak mencabut nyawa. Bukan. Cuma Yesus dicabut nyawanya gitu ya. Iyalah. Oh, ya udahlah. Ini anak buah lu Kepas gimana ini? Itu data dari mana, Aldos? Tuhan mencabut nyawa Tuhan. Iya kan Yesus kan Dari mana dapatnya kan itu? juga sama Bapa. Enggak, dapatnya dari mana data itu? Ya ada di Alkitab. Ya di mana? Di ayat berapa? Kalau ayat-ayatnya mah kurang tahu ayat-ayatnya di mananya mah. Cuman yang Jadi nggak saya tahu? itu. Iya. Kayaknya Bang Aldos ini tidurnya kebanyakan nungging ini kayaknya. Kurang ini. Terus tahu dari mana kalau Tuhan mencabut nyawa Tuhan?
sering disodor. Kalau ayatnya nggak tahu, Ya ada lah gitu. hah? Suaranya mendem bro. Ya ada gitu. Yang saya tahu ya itu Ya tahu dari mana? Abang tahu dari mana? ya ada di Alkitab. Ya di mana, di ayat berapa? Ya kurang tahu ayatnya ada di mana. Ada di ayat berapa tapi kurang tahu. Mm-mm. Gimana abang ini? Abang kok bisa tahu ada di Bible, tapi abang nggak tahu ayatnya yang mana. Lupa, yang namanya manusia kan lupa. Apalagi jarang baca Alkitab. Turun dulu, mau tidur. Kalau mau tidur jangan nungging ya bang ya, biar cerdas ya bang. Iya, siap. Ya tidurnya telentang aja atau miring dikit lah gitu ya, jangan nungging jadi aliran darahnya numpuk semua di kepala bang. Iya, Jadi beku otak abang bang kalau kebanyakan darah di kepala bang. iya bang. Abang baca dulu ini doa Bapak kami bang. Bapa kami, iya. Iya. Tuh baca doa Bapak kami aja bang. Nggak bisa. Menjadikanlah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Loh, kok di situ bang doanya, bang, kok di situ doanya masih minta diampuni bang? Bukannya Tuhannya Bapak ini udah menebus dosa kalian dengan cara disalib bang? Kok masih minta diampuni bang? Nggak tahu saya, udahlah pusing, mau tidur dulu. Kok pusing bang? Berarti ada masalah dong dengan ajaran Kristen bang. Kan dosa abang udah ditebus sama orang yang nyangkut di kayu salib. Kenapa abang masih berdoa minta diampuni bang? Yang namanya manusia mah ya gitulah. Iya ya, Tidak emang luput manusia dari mau gitu ya dosa. bang ya. Iya. Tidak lupa. Kalau kayak gitu mending di Islam bang. Kalau di Islam Tuhannya nggak perlu capek-capek turun ke dunia untuk nyangkut di kayu salib bang. Cukup kita berdoa kepada Allah, minta ampunan, bertobat bang. Sama, Kristen juga gitu. Beda bang, Kristen mah harus ada yang nyangkut. Iya, tapi kan itu kan. Ya berarti beda dong. Tapi sekarang kan kalau dosa juga bertobat bang. Loh berarti sia-sia dong kematian Yesus bang. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada. Ya gagal kalau misalkan abang berdosa terus masih bertobat, berarti gagal dong. Harus bertobat lagi abang. Harusnya bang, kalau abang berdosa, harusnya kalau orang Kristen berdosa, itu Tuhan tuh harus turun lagi bang. Harus nyangkut lagi bang. Itu baru adil. Capek ya. Capek dia. Kasihan ya Tuhannya capek turun aja Iya, bang. turun lagi. Nanti kan turun kedua kalinya, masa turun lagi. Nanti 3 dong turun. Iya 3. Capek kasihan Tuhan ya. Capek. Ngerjain Tuhan kalian ini emang ngerjain Tuhan. Iya, nggak ada kerjaan Tuhan. Gua ada suruh kerjaan. Abang tidurnya suka jam berapa bang? Kadang saya suka heran Kristen doa, datanglah Tuhan, kiamat datang Tuhan itu. Kiamat datanglah Tuhan ya bang ya. Abang Kristen bukan? Doaku datangnya Tuhan. Iya, saya juga heran dengan abang tadi kok Tuhan mencabut nyawa Tuhan. Emang Kristen ini bikin heran ya bang. Sepatu nomor berapa Udahlah bang? bang, udahlah bang, nggak tidur ini. Jangan tidur dulu dong bang. Kasihan Yesus kalau abang tidur jam segini. Parah ya bang ya. Iya, seru ya kan ngomongin Kristen itu kan. Seru bang.
Bang, Iya, kan Yohanes Islam 1 enggak pasal 1, Bang. Yohanes 1 Islam enggak pasal menarik ya. Yohanes 1 pasal 1, Bang. Bang, Bentar, Bang, bentar, Bang. Islam enggak menarik ya. Bukan gitu. Di Yohanes 1 pasal 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Betul nggak, Bang? Bang, ngomongin Kristen Islam enggak menarik ya. Islam itu udah finish konsep ketuhanannya, Bang. Kalau Kristen kan Ini belum. ya udah lah, nggak usah bahas Kristen. Ya makanya kita nggak bahas Islam karena konsep ketuhanannya Lakum udah dinukum finish. waliyadin. Bener, Bang, bener, Bang. Iya kan, ya udah bener mau nggak usah Agamaku, nggak usah agamaku. panjang. Jadi gini, Nah, Bang, itu itu tahu. lakum dinukum ini gini, Bang. Dengerin dulu. Lakum dinukum ini. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Milikku. Nah, milikku. itu tahu udah. Dengerin udah, dulu, nggak jangan usah. dipotong dulu. Surabi Hanet, jangan dipotong dulu. Milikku, milikmu, milikmu, milikmu. Betul nggak, Bang? Nah, jadi milikku, milik agama Islam, jangan kalian ambil. Lakum Nggak dinukum. ada yang ngambil. Ada, Bang. Alkitab itu bahasa apa? Ibrani, Yunani. Oh, Alkitab bahasa Yunani. Abang Ya. belum minum pel tidur ya, Bang ya? Belum. Oh, Udah, cepet kapan sih mau tidur nih? Udah belum? belum, Bang. Dikit lagi, Bang. Saya udah minum jamu soalnya. Belum tuak, saya udah. Oh, minum tuak. Abang tuak, saya jamu, Bang. Udah. Tuh, tanya ini nih. Udah, Bang. Kita Satu lagi teman saya kita. tanya, Bang. Satu lagi, Bang. Satu lagi, Bang. Yesus Tuhan, amin. Amin. Bapa Tuhan, amin. Amin. Yesus mati terkutuk di kayu salib, amin. Menanggung kutuk. Iya. Kok tidak amin, Bang? Harusnya amin dong. Amin dong. Udah. Intinya yang maha kuasa itu Allah Bapa yang di surga. Udah. Nah, Tolong, Tuhan memberkati. bentar. Yang maha kuasa itu Allah Bapa. Kalau Yesus maha kuasa enggak? Kalau dikasih mukjizat dia maha kuasa. Kalau enggak, ya enggak. Dikasih mujizat sama siapa? Sama Allah Bapa. Oh, dikasih mujizat sama Allah Bapa. Yang disembah sama Bang Alphonse siapa? Udah. Sebutin dulu siapa? Sebutin dong. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Itu kembar atau gimana sih, Bang? Dempet. Oh, dempet. Bang Alphonse. Seneng dia kalau ngebully itu seneng, kalau menghujat Enggak, saya mah emang sih, Bang, kalau nggak ngebully sehari, ngebully Oten sehari, demam, Bang, saya mau gigil. iya, itulah ajaran Islam. Enggak, bukan itulah ajaran Islam. Islam itu nggak boleh menghujat, Bang. Islam itu, Bang. Justru di sini Islam memuliakan Tuhannya Kristen. Kristen yang menghujat Tuhannya sendiri. Kita itu memuliakan Yesus loh, Bang. Kata Islam nih, Yesus itu tidak pernah mati terkutuk, tidak pernah diludahi Romawi, tidak pernah diseret, ditombak, tidak pernah disangkutin ke kayu. Datang Kristen, Bang. Semua itu dilalap sama Kristen, Bang. Yesus Kayak makanan dilalap. iya. Bener loh, Bang, saya mau, Bang. Abang ngeri gak, Bang? Pakai sambal hijau enggak? Enggak, sambal dadakan, Bang. Emang seru Kristen itu. Seru, Bang, bener seru. Yakin saya, Bang. Kapan dibaptis Bang Kian? Dibaptis, saya tiap hari dibaptis, Bang. Mana ada? Ada, Bang. Enggak ada. Ada, Bang. Saya dibaptis tiap hari. Sehari 5 kali. Minggu nggak pernah kelihatan. Minggu nggak? Oh, kalau minggu saya Car Free Day, Bang. Di Monas. Wih, keren. Iya, keren. Keren. Di Monas, Bang. Saya kalau minggu Car Free Day di Monas. Bikin api unggun aja, apiin unggun di Monas tuh.
Enggak, saya mah nggak pernah bikin api unggun, dimarahin dong. Camping di sana, di camping Oh. nyoman, kita nyoman di sana nyoman. Itu nanti di Ancol itu bang. Ya Ancol pantainya buatan Buatan siapa? manusia. Saya mau tanya ke abang, Ancol ini ciptaan Yesus bukan? Ih, apa sih? Enggak, saya mau tanya, Ancol. Kaitannya Iya ciptaan Yesus Kait. bukan bang? udah gak bang, gak usah bahas-bahas Yesus bang. Kenapa bang, malu ya? Bukan malu, kayak nggak ada pembahasan lain. Iya, justru kan saya lebih seru ngebahas Yesus bang, masalah Yesus. Soalnya Iya. dia ini seorang public figure ya, figure yang dihinakan oleh Kristen bang, Yesus ini. Kasihan loh bang. Kasihan bang. Ya udah kalau kasihan mau tolongin. Ya gimana mau nolongin bang? Kita mau nolongin sama abang malah dinistakan. Kita nggak boleh nolong kata orang Kristen. Emang Tuhan kami itu harus terhina, Tuhan kami harus terkutuk, Tuhan kami harus tertindas, Tuhan kami harus merendahkan diri, Tuhan kami harus nyangkut di kayu salib. Kita udah meluruskan sama kalian masih nggak diterima. Disangkanya kita yang menghujat. Padahal kita niatnya baik loh bang, mau meluruskan bang. Kan Baik. di Al-Quran juga kan ada tuh di surat As-Sukruf itu. Ikutilah Nabi Isa sebab itu jalan yang lurus. Itu. Iya betul. Saya mengikuti bang. Semua Coba ikut. Kang, coba tanya nih anak gejala awalnya apa sih ini anak? Dia pernah kebentur ban sepeda dia. Astagfirullah, udahlah mau tidur dulu. Jangan dulu, dikit lagi. Satu pertanyaan gue belum. Kayak anak cewek emang. Satu lagi. Nanya mulu. Saya penasaran. Lagi gangguan ya. Enggak. Satu lagi. Saya penasaran bang. Yesus itu ketika bangkit itu terangkat kemana bang? Kayak habis ayam dipanggang aja terangkat. Ya. Terus kemana Yesus? Surga. Naik ke surga maksudnya? Ada saksinya enggak? Nabi Isa itu terangkat itu ada saksinya enggak? Ada. Siapa? Malaikat sama Allah. Ya kan nggak ada saksi-saksi yang ada di buminya. Nggak ada kalau di bumi. Ya berarti kan nggak ada validasinya yang ada di buminya. Ya, penjelasan dari Quran, Yesus itu diangkat ke langit. Nah, kalau di Kristen, siapa saksinya? Yesus terangkat ke surga, kan ada tulisannya tuh. Dan pada hari itu juga Yesus duduk di sebelah kanan. 12 murid saksinya, 12 murid. Oh, 12 murid ini menyaksikan Yesus terangkat ke surga, melihat. Iya. Loh, kalau gitu berarti surga abang pendek dong, cebol kelihatan dari bawah bang. Iya kan maksudnya lagi pas dia itunya terbangnya, pas ngeliat terbang. terbangnya itu. Yesus terbang. Iya, Kok jadi mirip Superman bang, bisa terbang? Astagfirullahaladzim. Kok ngucap juga bang? Udahlah, udah kan? Belum bang, siapa saksinya? 12 murid itu. Iya, kalau 12 murid di bumi menyaksikan Yesus terangkat ke surga, berarti surga abang cebol, pendek kelihatan dari bawah bang. Iya, susah banget ngejelasinnya. Abang iya. pernah main layang-layangan? Pernah? Pas ketika udah tinggi di atas, kelihatan nggak? Kelihatan? Nggak, bohong. Kelihatan? Layang-layangnya Kalau kelihatan? benangnya banyak, panjang, pasti nggak kelihatan layangan itu. Masih kelihatan bang? Masih, soalnya itu masih di bawah langit, masih di bawah awan. Bohong, nggak bakal kelihatan kalau udah ke atas mah.
Mata saya masih normal, Bang. Bohong. Berdusta dalam 3 hal. Enggak, kalau Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Boleh. Nah, kalau di Kristen kan berdusta dalam semua hal. Atau layangan ketika diterbangin udah naik ke atas itu nggak bakal kelihatan. Ya terus kenapa main layangan kalau masih nggak kelihatan, Bang? Nah, nggak kelihatan kan? Kelihatan lah, Bang, kalau yang layangan kelihatan. Makanya layangan itu dikasih warna, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang biru, dikasih warna, Bang. Kalau layangannya transparan, Layangannya transparan, tapi masih kerasa ditarik, masih ada layangan. kerasa bisa aja. Oh, berarti Tuhan Abang naiknya berarti di bawah awan dong kalau gitu, kalau disamain dengan layangan. Iya kan, itu kan perumpamaan, katanya kalau itu mah cebol gitu kan. Atau sama layangan juga ketika di atas kan nggak kelihatan naik ke atas. Kelihatan, Bang, masih kelihatan kalau layangan, Bang. Masih kelihatan, Bang. Abang mau tidur, Bang? Iya udahlah. Jam berapa? Udah ini? banyak orang. Udah jam 1. Abang kalau ibadah kemana, Bang? Ke masjid apa ke gereja, Bang? Sinagog. Sinagog. Oh, Abang Yahudi. Iya. Tapi dia ngucapin astagfirullah tadi. Iya, Kristen dia. Biasa kan orang Kristen di Indonesia ini udah terbiasa. Dia kepleset aja Allahu Akbar. Bukan. Iya. Yesus Akbar, bukan. Allahu Akbar. Yesus Akbar. Insa Yesus. Nggak ada, Bang, itu, Bang. Ada juga Yesus Insap. Yang ada itu Yesus Insap, Bang. Waktu masih bayi Yesus nete juga ya, Bang. Ini menghujat ini yang bagian menghujat ini. Bang Alpon ini ke gerejanya tiap hari apa, Bang? Minggu. Ada perintahnya nggak dari Yesus? Kalian Alpon, umat-umat alite, beribadahlah ke gereja hari Minggu. Ada nggak? Ada. Di mana, Bang? Hari ke-7 itu kan Minggu kalau di kita. Oh, kalau di Kristen hari ke-7 Minggu. Sabat berarti ya, Bang? Ya Yahudi kan Sabat tuh. Yahudi Sabatnya hari apa? Sabtu. Lah, kenapa Kristen jadi Minggu, Bang? Siapa yang ngerubah? Kan kalau kalendernya kan di sini kan hari ke-7 tuh Minggu. Oh, hari ke-7 tuh Minggu. Iya, habis itu CFD ke mall, enak kan kita, ya enggak? Pulang dari gereja ke CFD. CFD itu apa, Bang? Iya, CFD ke Frida itu. Oh. Abang kalau ke gereja jam berapa, Bang? Jam 7. Jam 7 pagi. Ya. Katanya ini, Bang, katanya bener nggak sih, Bang? Kata orang-orang ini ya, kalau orang Kristen mau ke gereja tuh bangun tidur nggak mandi dulu, pakai minyak wangi, sot langsung berangkat aja. Bener nggak, Bang? Kan lagunya kayak begini kan, pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Oh, itu tuh lagu gereja, Bang? Iya. Oh. Abang dulu kayaknya sekolahnya cuma nyampe gerbang ya, Bang, nggak nyampe kelas. Udahlah, Bang, nanti kesiangan besoknya. Emang mau kemana besok, Bang? Mau ngajar layangan. Oh, ngajar layangan. Iya. Ya udah, Bang. Iya, yuk. Dadah dulu dong, Bang, dadah gitu, Bang. Dadah semuanya. Besok lu ada rencana nggak manjat pohon?
Dalam sehari itu berapa pohon kelapa kau bisa panjat dalam sehari? Ya satu lah. Nggak bisa 5 pohon. Ya kan ngaso dulu paling. Kau pernah nggak jatuh dari pohon kelapa?